Pemerintah memastikan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Tibur, Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tempat pemungutan suara di pegunungan, maksud kami di pengungsian warga yang terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki. Ada 22 TPS yang disiapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan. Kami berkoordinasi dengan Forkopimda Provinsi NTT dan juga Flores Timur serta Sika agar memastikan seluruh warga di pengungsian ini bisa menggunakan hak pilihnya, baik warga yang difasilitasi di pengungsian oleh pemerintah maupun warga yang mandiri. Ada 22 TPS yang kami siapkan untuk pencoblosan di daerah pengungsian dan ada 2 TPS di wilayah perbatasan yang dikoordinasikan oleh pemerintah Sika dan Flores Timur. Sejumlah daerah mengalami bencana alam. Lantas bagaimana persiapan pencoblosan di lokasi yang tertimpa bencana? Kita terhubung dengan rekan Suryono Soekarno di Desa Karangjompo, Kecamatan Tirto, Pekalongan, dan juga rekan Joni Nura di TPS 02 Posko Pengungsian Desa Egon Sika. Ya, kita ke rekan Suryono terlebih dahulu. Ya, Suryono, seperti apa kondisi di sana dalam hari pilkada ini? Ini kondisi banjir akibat meluapnya sungai Jeruk Sari atau Sungai Meduri ini belum teratasi. Saat ini kondisi air masih berkisar 60 sampai 1 meter. Saya berdiri di Kampung Karangjompo ini sekitar 60 cm dan kondisi rumah hampir 100% rumah di daerah ini terkena banjir rob. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Mereka semua bertahan di rumah dan tidak bisa melakukan aktivitas. Untuk pilkada, kemungkinan untuk pilkada tidak bisa dilakukan di sini sehingga dipindah. Gimana Mas dengan kondisi banjir saat ini Mas? Susah? Susah sekali. Susah ya? Untuk aktivitas itu juga mengganggu sekali. Mengganggu sekali. Gimana? Untuk aktivitas transportasi pakai apa ini Mas? Ini pakai media truk kita nih. Nah, nanti rencana mau nyoblos nggak ini Mas? Insya Allah nyoblos. Tetap menggunakan hak pilih. Ini Tetap. pindah nggak TPS-nya? Pindah, TPS-nya di seberang kali. Di seberang kali ya. Baik pemirsa, ini adalah beberapa warga yang menggunakan aktivitas transportasi rakit yang dibuat sendiri untuk kegiatan. Sebenarnya di belakang saya ini ada TPS. TPS nanti akan digunakan, namun kemudian karena banjir terlalu dalam, sehingga dipindahkan. Ada 2 TPS di Kabupaten Pekalongan yang dipindahkan, sementara di yang terendam sekitar 5-7, namun kemudian saat ini yang dipindahkan baru 2. Sementara untuk di Kota Pekalongan ada 9 TPS yang rawan banjir dan 2 juga yang sudah dipindahkan. Kondisinya juga kurang lebih sama dengan daerah yang saya berdiri ini dan kemungkinan ini masih akan cukup lama mengingat nanti atau menunggu untuk pompa atau paling nggak tanggul bisa dibuat lagi sehingga bisa air ini bisa sedikit surut dan kemudian bisa dilakukan pengeringan. Demikian Mas Bayu. Ya, Suryono, memang terlihat sulit sekali untuk beraktivitas di sana, namun kita tetap harapkan bahwa masyarakat di sana masih tetap bisa memberikan suaranya untuk kemajuan juga dan juga masa depan daerah tersebut. Meski demikian, Suryono, kita terlebih dahulu ke rekan Joni yang ada di Sika. Joni, lalu bagaimana dengan tempat Anda saat ini? Apakah juga memang sudah ada pencoblosan hari ini? Baik, Bayu dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di TPS 02 yang berada di Desa Egon, Kabupaten Sika. Korban erupsi Gunung Lewotobi yang berada di Desa Bajete sendiri sangat antusias untuk memberikan hak suara mereka di TPS 02. Pemilih yang berada di TPS 02 berjumlah 564 jiwa. Baik pemirsa, mungkin Anda bisa melihat secara langsung bahwa inilah kondisi terkini di TPS 02. Para pengungsi yang hendak memberikan hak suara mereka untuk memilih calon gubernur dan bupati. Baik, Joni, terima kasih banyak. Ya, Joni,
kami bisa melihat gambar sementara dari gawai Anda, bagaimana masyarakat sana meskipun tidak dalam kondisi yang normal demikian, meskipun mereka ada dalam kondisi bencana, namun kami melihat di sana tetap antusias untuk melakukan pemilihan, menyumbangkan hak suara mereka demi kemajuan dari masa depan juga dari daerah mereka, Joni. Ya, kita harapkan pilkada hari ini di sana juga bisa berjalan dengan lancar, di mana hak suara bisa juga terdistribusikan dengan baik, sehingga nantinya kita segera mendapatkan pemimpin baru bagi daerah tersebut. Terima kasih banyak rekan Joni, dan juga sebelumnya ada rekan Suryono yang melaporkan dari tempatnya masing-masing. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya, tetap jaga keselamatan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelang pencoblosan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil mengisi waktu dengan berziarah ke makam Pangeran Jayakarta di Jatinegara, Jakarta Timur. Jelang pencoblosan, Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1, melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid As-Salafiyah, yang mana masjid ini berada di Jatinegara, Jakarta Timur. Usai melakukan sholat subuh berjamaah, Ridwan Kamil menyapa warga dan berziarah ke makam Pangeran Jayakarta. Setelah berziarah, Ridwan Kamil selanjutnya akan bertolak ke Bandung untuk menggunakan hak pilihnya. Di mana rencananya RK ini akan mencoblos di TPS 23 Jalan Rancabulan, Jumbelut, Bandung dengan ditemani istrinya Atalia Prapatia sekitar pukul 10 pagi nanti. Aturkan selamat memilih kepada warga Jakarta, pilih sesuai keyakinan dan nurani masing-masing. Kami dari saya pribadi siap menerima apapun nanti hasil dari proses yang berlangsung cukup istimewa ini. Pasca dilanda pergerakan tanah, 2 lokasi tempat pemungutan suara pilkada dan pilgub dipindah di Desa Wargasari Cianjur, Jawa Barat. 2 lokasi tempat pemungutan suara tidak memungkinkan selain faktor cuaca, pergerakan tanah pun masih kerap terjadi. TPS 08 Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang ini siap digunakan oleh 595 warganya untuk memberikan hak pilih dalam pilkada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Termasuk diantaranya Presiden Prabowo yang tinggal di Bukit Hambalang. Rencananya saat mencoblos nanti, Prabowo akan didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara. Menyambut warganya termasuk Presiden Prabowo Subianto, berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk logistik, tenda, hingga persiapan keamanan untuk memastikan proses pemilihan berlangsung aman. Rencana Pak Prabowo itu sekitar jam 10-an Pak, 10-11 Pak ya. Rencana masih apa mereka mau datang? Rencana sama Ketua DPRD, terus PJ-nya sekitar berapa ya? Soalnya di BPTB itu 7 orang itu dari sana semua gitu Pak. Sebagai warga Kabupaten Bogor, Prabowo akan memberikan hak suaranya untuk memilih calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat serta calon bupati dan calon wakil bupati Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Irfan Herdiansyah, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, kami mohon maaf pemirsa, di mana yang Anda saksikan barusan adalah informasi terkait rencana nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pencoblosan. Dan tentunya kami akan terus pantau bagaimana nantinya Presiden Prabowo ini akan melakukan pencoblosan atau menyumbangkan hak suaranya. Meski demikian, kita ke informasi lainnya, di mana pasca dilanda pergerakan tanah, 2 lokasi tempat pemungutan suara pilkada dan pilgub dipindah di Desa Wargasari Cianjur, Jawa Barat.
Dua lokasi tempat pemungutan suara tidak memungkinkan. Selain faktor cuaca, pergerakan tanah pun ini masih kerap terjadi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Anyus Pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita Anyus dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_anyus. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana pamit undur diri dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan spesial report Pilkada Serentak 2024. Sekali lagi saya Bayu Pradana pamit undur diri dari Anyus Pagi. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah persiapan di salah satu TPS jelang pemilihan Pilkada Cianjur dan Pilgub Jawa Barat di Desa Wargasari, Cianjur, Jawa Barat. TPS 1 dan TPS 3 terpaksa harus dipindahkan karena kondisi pergerakan tanah yang saat ini masih terus terjadi, terutama saat hujan. TPS 3 dipindahkan ke tempat yang baru, sementara TPS 1 dipindahkan ke SDN Wargasari 2 karena aula kantor desa digunakan menampung para pengungsi. Sudah ditembuskan ke pihak KPU Kabupaten Cianjur. Ini berapa banyak TPS kan yang untuk TPS yang pindah hanya 1 TPS untuk di Kampung Cilengsir, namun untuk 1 Desa Wargasari TPS yang pindah itu 2 sama TPS 1. Pemindahan TPS, pihak PPS desa dan petugas TPS sudah melakukan sosialisasi kepada warga pemilik hak suara 1 hari pasca terjadinya pergerakan tanah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.